Angin segar dari Fed kali ini memberikan sinyal bahwa mereka bisa saja menaikkan tapi juga cukup berimbang dengan kesempatan untuk menghentikan atau dengan kata lain jeda kenaikan suku bunga. Dan itulah yang dikatakan oleh Powell. Lord Powell memberikan isyarat yang bisa dibilang cukup positif disambut oleh pasar. So, apakah kali ini saatnya kita akan melihat penembusan level resisten untuk emas ataupun pound sterling? Kita lihat selanjutnya, dan tentu saja kita akan update terlebih dulu dari pandangan dolar. Ya, dolar ternyata rejection turun persis dengan apa yang kita perkirakan dan lanjut penurunan tersebut. Oke, ini adalah sinyal pertama waktu kemarin kita bahas. Di video kemarin, jelas dia sempat muncul ke area atas, tapi kemudian dia tidak sama sekali melanjutkan. Lalu kemudian dia pun sempat rebound, tapi juga lagi-lagi rejection, dan akhirnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini berarti masih dalam fase penurunan secara garis besar, dan kita masih bisa berharap kemungkinan secara garis besar pun kita tinggal tunggu apakah dia akan kembali menguji level 99 atau tidak. Ya, satu sisi kita sudah mendapatkan dukungan kemarin dari MACD yang crossover, dan kali ini kita sudah mendapatkan dukungan yang lebih besar, di mana porsi untuk seller, di mana dolar akan mengalami penurunan kecenderungan jauh lebih besar. Nah, hal ini juga kita harus pastikan terlebih dulu dari dampak grafik daily, di mana candlestick daily tertunjuk kepada pola candle bearish. Oke, ini cukup menyenangkan karena kalau kita lihat 3 candle terakhir, berarti fix kita dapatkan yang namanya evening star, yang berarti pula bahwasannya kecenderungan untuk secara harian kita harusnya mendapatkan kembali penekanan ataupun turunan dari US dollar. Tapi lagi-lagi di malam hari 19.30 sampai di jam 21.00 kita harus berhenti sejenak karena kita harus memastikan dari data ekonomi apakah cukup mendukung untuk penekanan terhadap US dollar atau tidak. Hati-hati juga pembalikan, karena kalau misalkan data klaim pengangguran atau bahkan GDP cenderungnya adalah lebih kuat dari ekspektasi, maka kemungkinan kita akan lihat ada swing high untuk US dollar, dan itu berarti penjagalan kembali untuk level resisten terutama untuk emas. Oke, berarti kita beralih, tinggal satu-satunya cara adalah memastikan bagaimana dampak hal tersebut terhadap pasar obligasi. Wow, ini berarti juga memberikan dukungan cukup positif, 2 candle rejection, dan saya rasa ini cukup memberikan angin segar lagi untuk emas terutama. 1985, 1987 rasanya bisa saja ditembus kalau ini tetap dalam jalur penurunan. Dan ingat bahwa kan kita juga sedang menantikan apakah dia dalam jalur penurunan sebagai katakanlah head and shoulder atau tidak. Kalau ya, berarti kita tinggal tunggu level tersebut akan tercapai. Hal ini mengingatkan saya kepada potensi berikutnya dari grafik H4 yang juga diharapkan untuk terjadi penurunan. Dan persis setelah dia mengalami kenaikan beberapa waktu silam, lagi-lagi dia mengalami rejection, dan well, di sisi kanan bagian right shoulder kecenderungannya adalah membentuk pola yang kita sebut dengan rising wedge. Dan ingat, rising wedge tersebut bukan untuk pola kenaikan, melainkan untuk siap-siap mungkin saja akan ada indikasi untuk berikutnya siap-siap terjadi penurunan di bawah level support. Oke, dengan demikian harapan berikutnya adalah tertuju kepada grafik pound sterling yang seharusnya ini adalah kesempatan dia untuk memanfaatkan pelemahan US dollar. Itu artinya kita harus tunggu apakah dia mampu untuk tembus 1.30060 atau tidak, di mana area tersebut adalah 61.8% untuk mendobrak sekaligus menggagalkan potensi downtrend yang tercipta. Ya, saya ingatkan bahwasanya Fibonacci retracement yang kita gunakan adalah downtrend karena kita tarik dari puncak ke bottom. Jadi kita perlu legitimasi ataupun konfirmasi terkait dengan penembusan dari level resisten yang mungkin bisa dibilang agak bandel. Tapi hati-hati, kalau ternyata 1.30060 tersebut tidak tembus, mungkin saja dia akan kembali menguji level 1.2814 atau bahkan tertekan lebih dalam. Tapi kalau misalkan apa yang kita harapkan atau yang kita kaitkan dengan pelemahan US dollar masih tetap berlanjut, kita mungkin akan dapatkan kenaikan sampai 1.3050 atau bahkan 1.31. Tapi tunggu dulu, pastikan terlebih dulu di grafik daily-nya apakah memang cukup wajar? Ya, ternyata cukup wajar. Lagi-lagi trendline cukup membantu dan kita masih tetap dalam jalur kenaikan, strong uptrend terlihat dari trendline yang masih tetap naik dan tidak diubah ataupun tidak ditembus. Ini berarti secara mendasar ini pun mengkonfirmasi terkait dengan bullish engulfing yang sebelumnya dicapai. Tapi hati-hati, lagi-lagi kita harus memainkan peran dari black candle. Ya, black candle sebelumnya ini berada di tanggal kurang lebih 4 atau 5 hari yang lalu. Dan itu berarti
Kalau kita perhatikan di sini ada kurang lebih di tanggal 19 Juli dengan area high 1.30399 alias 1.3040-an. Kalau ternyata kenaikan ini gagal untuk tembus 1.3040, hati-hati, secara keseluruhan juga kita mungkin masih dalam jalur tekanan turun atau ancaman penurunan. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan US dollar pasca pernyataan Powell, terlebih lagi seminggu depan di tanggal 3 Agustus kita akan mendapatkan pernyataan dari BOE yang rencananya masih tetap kenaikan suku bunga, maka kemungkinan kita dalam 1 minggu ke depan punya alasan untuk tetap melakukan buy counseling sampai at least mendekati pengumuman BOE. Kalau ternyata BOE-nya nantinya ternyata mengumumkan dengan kenaikan hanya 25 basis point, saya rasa kita akan dapatkan pembalikan kembali dan akhirnya double top. Ini yang cukup bagus. Tapi sebelum itu, tentunya intraday kita tetap harapkan untuk kenaikan. Well, lanjut dengan crude oil yang ternyata sedikit tertekan, sedikit terkoreksi, dan lagi-lagi ada masalah di areal 79 mendekati level 80. Kita tidak katakan bahwa kenaikan itu selesai, melainkan mungkin hanya sekedar istirahat. Dan kalau misalkan pun mengincar buy, maka saya lebih sarankan yang paling relatif aman atau minim resiko adalah mendekati level support. Dan itu berarti kita berharap terkait dengan correction. Ya, koreksinya diharapkan sampai 77.40, saya rasa cukup wajar. Sehingga kalaupun Anda lihat skema ataupun saran transaksi kami pagi ini yang mengharuskan ataupun memberikan rekomendasi untuk melakukan sell, stop loss-nya harus di atas 80.20 supaya relatif aman, dan begitu dia tembus 80.20 silakan switch strategi menjadi buy. Tapi kalau sesuai dengan harapan kita, ya TP pertama kita adalah di 77.30. Artinya kalau ternyata dia sudah mencapai atau mendekati 77 poin, katakanlah mungkin 80 atau 40, di situ Anda harus mengeluarkan posisi Anda, karena kemungkinan bisa saja dia rejection naik, karena dia masih tetap dalam jalur uptrend dari trend line tersebut. Well, intinya adalah koreksi turun yang dibutuhkan, Anda bisa lakukan sell tapi terbatas. Sementara kalau misalkan dia lanjutkan kenaikan di atas 80.20, diperkirakan dia akan lanjut naik sampai at least 80.90 atau bahkan 82. Jadi ini yang harus Anda perhatikan. Terkait dengan data ekonomi nanti malam dari Amerika, ini pun akan berpengaruh apakah dia akan resmi naik atau justru akan terkoreksi. Kalau lihat dari daily, maka formasi higher high di harga, lalu kemudian flat high di bagian RSI, harusnya kita akan dapatkan koreksi dari bearish divergence. Oke, selanjutnya inilah yang cukup menarik. Apa yang kita lakukan kemarin sudah tepat, lalu kemudian dia sudah mengalami kenaikan, lalu kemudian kenaikan pun semakin tinggi, dan level yang kita sempat tandai adalah 1967 betul-betul tembus, sehingga akhirnya dia lanjutkan kenaikan. Dan ini resmi secara langsung. Kalau kita bicara tentang trend line, kita bisa tarik dengan trend line baru, berarti trend terbarunya adalah naik. Yang berarti pula cukup diharapkan koreksi singkat ataupun terbatas untuk lanjutkan kenaikan, dan itu berarti terbuka untuk 1984 atau bahkan 1987. Di siang hari ini, saat saya merekam video di jam 13.20, Anda melihat high di 1981 dengan low 1970. Saya rasa cukup wajar kalau kita berharap untuk 1987 diuji. Tapi hati-hati di malam hari, saya tidak katakan bahwa ini akan langsung tembus kecuali data ekonomi mendukung, dengan catatan bahwa data tersebut harus lebih lemah daripada ekspektasi. Nah, terakhir, kalau kita bicara tentang H4, fokusnya tetap tertuju kepada kemungkinan terkait dengan head and shoulder. Ini dengan catatan kalau kita tidak melihat penutupan di atas 1973. Ini masih tetap terbuka untuk head and shoulder, tapi di sisi bearish, kita juga masih bisa atau bahkan sudah kecenderungannya melihat potensinya kita sedang berjalan di sisi wave ketiga. Ya, dari sisi lain adalah terkait dengan penembusan dari level penurunan, sekarang sudah berganti kepada jalur kenaikan. Nah, jadi harap berhati-hati di malam hari. Dengan level 1960 saat ini akan menjadi level critical support, walaupun ditembus kemungkinan akan terjadi reversal jangka pendek. Tapi sementara untuk resisten akan tetap bertahan di kisaran 1983 sampai 1987. Jadi hati-hati. Walaupun nantinya ada di area tersebut, sebetulnya pertimbangannya simple. Selama itu tidak tembus, Anda masih bisa sell. Tapi karena efek dari FOMC tadi malam, saya rasa kemungkinan ini adalah kesempatan yang bagus untuk dia break sampai kurang lebih mungkin mendekati level 2000. Bagaimana dengan Anda?